Saya merasa bahwa Rahayu memiliki mentalitas yang baik dan telah mendorong rekannya dalam beberapa turnamen terakhir. Meskipun pasangannya membuat lebih banyak kesalahan, dia sering bisa memainkan bola yang indah, dia sangat cerdas dan sepasang pesaing yang kuat. 10 besar di dunia hampir bermain berulang-ulang, dan mereka telah memainkan begitu banyak lawan utama hanya dalam 2 atau 3 pemberhentian, yang juga sangat besar untuk pertumbuhan mereka. Tim putri Indonesia akan meledak. Rahayu, musuh bebuyutan. Sejujurnya, tidak bisakah tim Melon menyewa pelatih Indonesia? Baik pria maupun wanita telah dibunuh oleh Indonesia, tidak sekali atau 2 kali. Selama periode Dongao, Poli Rahayu juga dalam kondisi yang baik, bahkan ia memenangkan 1000 kejuaraan sebelum pertandingan. Mereka masih sangat muda, meskipun baru berusia 25 tahun, mereka masih bisa main di La tanpa cedera, dan kemudian ketika Rahayu pensiun, mereka akan mengadakan acara pensiun besar-besaran. Sekarang benar-benar level 5 teratas, sebelum Labo tidak bisa melakukannya. Labo ketika harian oleh ganda putri Jepang dan Sapuan ledakan lubang emas, sekarang tarikan ganda benar-benar master teratas. Olimpiade Paris pasti memiliki kartu. Singkirkan 5, setidaknya 3 teratas, jaringnya galak, pertahanannya bagus, dua-duanya smashing berat, kekuatan fisiknya seperti sapi, dan yang terpenting adalah mentalnya tidak akan tiba-tiba turun. Bagaimana apakah ganda putri lain bermain? Sungguh, saya merasa Rahayu dan rekan satu timnya marah dan harmonis. Rahayu lebih menakutkan dari Poli. Jarang di proyek ganda putri terlihat seperti monster. Tapi key point-nya berani banget main, kecepatan grab network-nya cepet banget. Ini tidak kasar. Saya menangkap beberapa gulungan hari ini. Saya merasa dia memiliki masalah dengan backhand-nya. Kualitas backhand-nya terlalu buruk. Hari ini, Rahayu bermain rata-rata, kecepatan gerakan dan kecepatan reaksinya lambat. Rahayu terlihat sangat baik kepada pasangannya, haha wajah kasih sayang. Sungguh, saya merasa Rahayu dan rekan satu timnya marah dan harmonis. Setelah mendapatkan biografi Poli yang sebenarnya, dia didorong oleh senyum Poli di sepanjang jalan, dia memiliki sikap yang baik, dan dia tidak mengeluh tentang rekan satu timnya dan tidak menggelengkan wajahnya. Rahayu telah berubah menjadi paha. Tapi key point-nya berani banget main, kecepatan grab network-nya cepet banget. A98A00 masih sangat muda, Ramadanti masih ada ruang untuk bangkit. Sejujurnya, apa sih kekuatan dari pasangan Rahayu? Seimbang, tanpa terlalu banyak slot, performa stabil, dan lebih sedikit kesalahan. Bagaimana dengan kita? Ada sedikit perubahan di garis, posisi tidak bisa dibuka, dan lawan terjepit di frontcourt keunggulan lawan. Tapi pertahanannya tidak kuat, servisnya memiliki bahaya tersembunyi, dan smash tidak terasa seperti ancaman. Debu mematikan itu diangkut ke Poli Rahayu tahun lalu. Poli mundur, dan Rahayu hanya tinggal 1, tapi dia masih tidak bisa mengalahkannya, dan dia mabuk. Indonesia benar-benar bermain bagus, tapi apa yang bisa saya lakukan jika saya kehilangan 1 poin di kiri dan kehilangan 1 poin di kanan? Lanjutan. Pasangan ini adalah undian yang kuat, dan ada cara Anda harus ikut dengan saya untuk menggambar. Itu dia, minion tidak kuat dalam menyerang dan bertahan, tetapi pada puncaknya, minion dapat membawa Anda ke medan di mana Anda harus datang dan bertarung dengan saya. Selain itu, beberapa pasangan ganda putri yang naik daun tahun ini umumnya memiliki ciri khas yaitu cepat di babak pertama, dan kuat dalam seri. Ini mungkin tren perkembangan. B. Kemampuan fisik menurutku itu tidak terlalu kuat, tapi aku juga tidak punya banyak kelemahan. Hari ini, pasangan Indonesia beruntung dan garang. Rahayu adalah raja lompat dan membunuh, tapi dia masih bisa menyerang terus-menerus. Sorak-sorai dan senyum kaca juga telah dipelajari. Bos juara Olimpiade membawa pendatang baru dan mengacungkan jempol sepanjang hari siapa yang tidak bekerja keras di TM ini. B. Rahayu terlihat seperti monster, dan saya pribadi berpikir pasangan ini akan lebih kuat di masa depan. C. Benar-benar menakutkan,
dan hanya 24, setidaknya satu siklus Olimpiade lagi untuk dimainkan. D. Pasangan ini sedikit mirip dengan Minion versi ganda putri. Kecepatan imbang terlalu cepat, dan Rahayu tidak takut menyerang dan bertahan. E. Balas netizen D. Tapi atribut spiritual Rahayu jauh lebih kuat daripada Minion. Level permainan ini tidak terlalu tinggi. Saya ingin tahu apakah banyak orang yang belum menonton pertandingan ganda putri sebelumnya. Apakah ada yang benar-benar berpikir seberapa kuat pasangan Indonesia? Saingan kuat di Paris. Kedua pasangan ganda putri ini merupakan kombinasi dengan celah yang jelas, tergantung siapa yang melakukan sedikit kesalahan. Namun, kenyataannya levelnya tidak tinggi. Dapatkah kecepatan ofensif dan defensif dibandingkan dengan ganda putri sebelumnya, dan kekalahan diri sendiri tidak dapat dijelaskan? Jika Anda tidak percaya, saya memiliki video di tangan saya. Rahayu mendapatkan biografi Poli yang sebenarnya, dan didorong oleh Poli sepanjang jalan. Dia memiliki mentalitas yang baik, tidak mengeluh tentang rekan satu timnya, dan tidak menggelengkan wajahnya. Rahayu telah berubah menjadi paha. Pertandingan Victor vs Kento Momota Tunggal Putra berhasil menggantikan ganda putri dan menjadi acara yang paling membosankan. Tanpa ketegangan tersisa, apakah naga ajaib ini benar-benar telah dikalahkan? Tanda tanya titik. B. Hanya saja permainan ini membosankan, Tunggal Putra tetap yang paling seru. C. I feel that Ginting has a chance. D. Balas netizen C. Tidak ada kekuatan fisik. E. Tidak membosankan, masih bagus untuk bertemu dengan kompetisi self-driving Ginting, jika Anda mengabaikan hasilnya. A. Double up Fajri, belum memenangkan kejuaraan di atas 750. B. Sesak nafas. C. Suangya masih belum bisa memenangkan kejuaraan 750 atau lebih, sayang sekali. D. Ada apa dengan Suangah? Fajri. E. Balas netizen D. Mentalitas telah runtuh. F. Apakah Indonesia hanya lebih energik saat bermain bulu nasional? G. Mereka memukul Malaysia lebih keras. Suang Ah memiliki 12 kemenangan berturut-turut di ganda putra Malaysia. H. Bulu nasional Indonesia banyak menghancurkan Indonesia untuk menjadi juara. A. Cina, Jepang, Indonesia, Denmark dan Thailand memiliki satu mahkota yang sangat bagus, dan 100 bunga sedang bermekaran. B. China adalah pemenang terbesar, dengan 1 emas dan 2 perak, Indonesia dan Jepang 1 emas dan 1 perak, Denmark 1 emas, Thailand 1 emas. Tiba-tiba saya berpikir apakah bendera Indonesia akan dikibarkan di Sudirman Cup tahun depan. Tunggal putra, ganda putri Indonesia hari ini, memiliki harapan besar untuk memenangkan piala. OMG, jika Anda kehilangan ketiga cangkir, seseorang harus mundur. Cepat dan lepaskan si Yuki, ganda putri, cepat dan pikirkan cara, jika Chengdu kehilangan piala Sudi rumah, itu bukan lelucon. Liang Wang tidak bisa memenangkan ganda putra Indonesia, bukan? Kondisi si Yuki saat ini tidak diketahui, dan dia hanya bisa berharap bahwa Indonesia akan lepas dari rantai lagi. Apakah Anda menonton pertandingan? Minion kalah secara mengejutkan dari Siesu, Ginting kalah dari Spicy Chicken, dan Jordan Melati kalah dalam permainan dengan menarik pinggulnya lebih dari 2 sebelumnya. Tanpa Bolila Hayu mengambil poin, dia akan keluar 1-3 lama. Tapi tunggal putra dan ganda putra Indonesia terlalu kuat. Jika strategi ganda putri Indonesia sama dengan Uber Cup Korea ini, bukan tidak mungkin mereka mencuri ayam dan berhasil. Lagi pula, kekuatan ganda putri adalah kuat. Menurut Anda mengapa ganda putri Indonesia kuat? Karena juara Olimpiade Rahayu, emot makan semangka. Masih berdarah, kekuatan kompetisi tim Indonesia tidak sebagus Jepang. Tapi secara teori, Indonesia memang memiliki kemungkinan untuk menang, yang tidak boleh diremehkan, apalagi tim putra mereka lebih kuat dari kita. F. Lebih baik bertemu Jepang di final. Kami memiliki penggemar anti Jepang di rumah.
tetapi akan merepotkan untuk final melawan Indonesia, terutama tim putra kami, semuanya takut pada India, dan tekanan dunia akan menjadi sangat tinggi. Topik lain, Malaysia dan Indonesia pada dasarnya menganggap bulu tangkis sangat serius dan bahkan menganggapnya sebagai permainan nasional, tetapi dalam perjalanan menuju kejuaraan, kebanyakan dari mereka selalu ditekan oleh bulu tangkis nasional, dan hati mereka tidak seimbang. Pokoknya banyak kejuaraan yang kamu menangkan, dibenci itu wajar, tidak apa-apa, ayo kita berusaha sekuat tenaga untuk berjuang, jangan sekecil mereka. Adegan Malaysia dan Indonesia memberikan kesan yang sangat buruk. Penonton berteriak, terlepas dari apakah mereka mencetak gol atau tidak, yang sangat mempengaruhi kinerja para atlet. Jangan katakan bulu tangkis adalah permainan nasional Anda, jangan bicara tentang suasana ini seperti masyarakat primitif. Bahkan jika itu adalah permainan nasional Anda, setidaknya diam selama pertandingan dan biarkan bola mendarat sebelum berteriak, sangat mengganggu.